Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3191. Longguo, Kota Haixia. Matahari pagi bersinar melalui jendela ke kamar Stephen Lin. Terganggu oleh sinar matahari, Stephen Lin duduk. Tempat tidur sudah kosong, dan Yao Jing dan Gu Feiyan sudah keluar pagi-pagi untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Saat ini, tanggal 11 Februari. Tinggal 3 hari lagi sebelum tanggal pernikahan Stephen Lin. 3 hari pasti sangat longgar bagi orang biasa, tetapi tidak demikian halnya dengan Stephen Lin. Sejak kemarin ketika Stephen Lin kembali ke kota Haixia, para tamu yang dia undang sudah tiba di kota Haixia satu demi satu untuk menghadiri upacara pernikahan Stephen Lin dalam beberapa hari. Menurut apa yang dikatakan penanggung jawab pesta pernikahan, Stephen Lin akan mengadakan pernikahannya sendiri di kota Haixia. Ini dapat dianggap sebagai akhir dari perselisihan antara Partai Ibu Kota Kekaisaran dan Partai Selat. Partai Selat akhirnya muncul sebagai pemenang. Ini bukan hal yang baik untuk pesta kekaisaran, tetapi tidak mungkin. Stephen Lin adalah yang terpenting dalam keluarga Lin. Dia mengatakan bahwa jika dia ingin mengadakan pernikahan di kota Haixia, maka pernikahan hanya dapat diadakan di kota Haixia. Oleh karena itu, orang-orang dari Partai Ibu Kota Kekaisaran juga datang ke kota Haixia dari Ibu Kota Kekaisaran satu demi satu dalam 2 hari terakhir. Stephen Lin memberikan permainan penuh pada kemampuan keuangannya, dan hampir memesan semua hotel terbaik di kota Haixia sebagai akomodasi untuk orang-orang ini. Selain itu, sekelompok orang dari klan Xiansheng juga diundang ke pernikahannya. Diatur di hotel. Setelah pengaturan Stephen Lin, orang-orang dari klan Xiansheng dan keluarga Lin ini diatur di hotel yang sama, yang juga menyediakan ruang yang cukup untuk kontak antara kedua pihak. Stephen Lin selalu berkomitmen untuk mengintegrasikan klan Xiansheng dengan keluarga Lin, dan telah mencapai beberapa hasil di ibu kota kekaisaran. Banyak anggota klan Xiansheng dan keluarga Lin telah menjadi dekat, dan kali ini Stephen Lin secara khusus mendekatkan mereka. Mereka yang tidak menembus kertas jendela diatur untuk tetap bersama, dan tidak butuh waktu lama sebelum gen keluarga Lin memiliki beberapa gen dari klan Xiansheng. Stephen Lin duduk di tempat tidur dan menatap keluar jendela sebentar, dan hendak mandi ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Stephen Lin mengangkat telepon dan melihatnya. Telepon itu dari Dong Jian. Stephen Lin mengangkat telepon. Patriark, baru saja mendapat kabar bahwa kudeta militer terjadi di negara Afrika, rajanya dibunuh, dan para pemberontak telah memasuki istana. Segera negara ini akan berpindah tangan, kata Dong Jian. Bukankah ini hal yang sangat umum di Afrika? Apakah Anda perlu memberitahu saya secara khusus? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Karena negara ini berada di sebelah kerajaan Duinbi, rajanya awalnya memiliki hubungan baik dengan kerajaan Duinbi. Sekarang rezim baru telah berkuasa, mungkin berdampak pada hubungan bilateral, kata Dong Jian. Total tidak mungkin negara ini menyerang negara Duinbi, bukan? Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Inilah yang kami khawatirkan. Setelah diselidiki, kami menemukan bahwa rezim baru ini berasal dari suku Kakak di suatu negara, dan suku ini adalah suku berburu sejak lama. 100 tahun yang lalu, ruang lingkup kegiatannya meliputi negara Duinbi dan negara A. Belakangan, raja asli negara Duinbi secara paksa mengusir mereka dari padang rumput negara mereka sendiri, yang akhirnya membuat suku ini harus tinggal di negara A. Sekarang suku ini di kekuatan, mungkin ada beberapa konflik dengan Duinbi di masa depan. Kata Dong Jian. Stephen Lin berkata dengan serius. Aku tahu. Ada hal lain yang sangat penting, Patriark. Kata Dong Jian. Apa? Stephen Lin bertanya. Dikatakan bahwa orang yang membunuh raja asli adalah yang terkuat dari suku Kakak, dan namanya adalah Kiaoma. Kata Dong Jian. Apa?
Stephen Lin tiba-tiba terkejut, dan rasa kantuk yang telah hilang sama sekali, dan dia bertanya dengan penuh semangat, apakah suku kakak adalah suku Kiaoma? Ya, Joma adalah yang terkuat di Afrika, kata Dong Jian. Untuk membunuh raja mereka, Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ingin menyelidiki, lebih baik menyelidiki, kata Dong Jian. Kirim lebih banyak orang ke negara A, dan kita harus menyelidiki alasannya. Stephen Lin berkata, ya. Setelah menutup telepon, Stephen Lin duduk di tempat tidur dan berpikir lama sebelum bangun untuk mandi. Meskipun apa yang terjadi di Afrika agak mendadak, itu tidak berdampak banyak pada kehidupan Stephen Lin saat ini, jadi dia hanya meminta orang-orang untuk lebih memperhatikan masalah ini, dan fokusnya saat ini masih pada upacara pernikahan yang akan datang. Stephen Lin pergi dari area villa ke bandara. Banyak tokoh besar yang dia undang akan tiba di kota Haixia satu demi satu, dan beberapa di antaranya sangat terkenal sehingga tidak perlu lagi mengirim beberapa orang untuk menjemput mereka di tempat kejadian, tetapi dia harus menyetir sendiri ke sana. Bab 3192. Ini adalah kasus para tamu. Tamu ini tidak lain adalah Barton, presiden masyarakat Taisan saat ini. Untuk pernikahan pada tanggal 14, Barton tiba di kota Haixia pada tanggal 11, yang cukup untuk memberikan wajah Stephen Lin dan juga menyatakan ketulusannya. Stephen Lin secara alami akan menyambut dirinya sendiri, sang presiden, dengan standar tertinggi. Di landasan pacu jet bisnis bandara kota Haixia, sebuah pesawat besar perlahan berhenti. Di samping pesawat, konvoi Rolls-Royce diparkir dengan tenang di sisi landasan. Ketika pesawat benar-benar berhenti, Barton dengan setelan jas turun dari pesawat dan dengan hangat memeluk Stephen Lin yang sedang menunggu di samping Rolls-Royce. Selamat, kata Patton sambil tersenyum, menepuk punggung Stephen Lin. Terima kasih. Stephen Lin tersenyum. Setelah keduanya berpelukan, Joey yang berdiri di belakang Barton juga berlari ke depan dengan tegas untuk memeluk Stephen Lin. Saya dulu tinggal di kota Siahai sepanjang waktu, dan saya bisa datang ke sini dengan kereta api berkecepatan tinggi, tetapi baru-baru ini ayah saya meminta saya untuk pulang dan mengambil alih beberapa bisnis keluarga. Hei, masa-masa sulit akan datang lagi. Saya benar-benar iri padamu. Pecinta menikah, kata Qiaoyi dengan emosi. Aku masih percaya orang-orang yang mengatakan mereka iri padaku, tapi mengapa kamu begitu munafik ketika kamu mengatakan mereka iri padaku? Kekasihmu mungkin tidak akan cocok di pesawat ini. Jika kamu ingin menikah, keluargamu mungkin sudah tersebar. Anda masih mengatakan itu. Stephen Lin tertawa, wajah Joey membeku, dan dia berkata, aku bukan orang biasa. Aku tahu, kamu bukan orang biasa. Stephen Lin bercanda. Joey melirik orang tuanya dengan canggung, dan orang tuanya hanya melihat ke atas, dengan sedikit kebencian di matanya. Joey menciutkan lehernya dan berkata, ayah, dia berbicara omong kosong. Petik 2. Nasib, masuk ke mobil, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu, kata Barton. Oke. Stephen Lin mengangguk, dan berinisiatif membuka pintu mobil. Barton masuk ke dalam mobil, dan Joey hendak masuk ke dalam mobil, tapi dihalangi oleh Barton. Pergi dan duduk di depan, dan saya akan berbicara dengan Stephen di belakang, kata Barton. Ada ruang untuk 3 orang di belakang, kata Joey. Barton memelototi Joey secara langsung, tetapi Joey tidak punya pilihan selain duduk di barisan depan. Stephen Lin tersenyum dan duduk di barisan belakang bersama Barton. Selanjutnya, konvoi meninggalkan bandara. Tuan Barton cukup ketat dengan Joey. Stephen Lin memandang Joey di barisan depan dan berkata sambil tersenyum. Baik anak muda maupun teman-teman, Anda telah berdiri dalam posisi yang perlu saya hormati dalam beberapa hal, dan anak saya hanya tahu bagaimana menjadi mucikari, jadi saya harus lebih tegas dengannya. Barton berkata tanpa daya, ayah, aku baru saja memperkenalkan wanita cantik ke Shanghai sebagai model.
Joey dengan cepat menjelaskan. Apakah ada perbedaan? Barton bertanya dengan cemberut. Ya, kurasa. Melihat mata tegas ayahnya, Joey kehilangan kepercayaan diri, dan apa yang dia katakan salah. Takdir. Stephen Lin berkata, itu benar. Kegembiraan segera bergema. Nasib, saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda telah bekerja sama dengan beberapa negara besar dalam proyek pembuatan dewa. Barton mengabaikan putranya, dan berkata pada Stephen Lin sendiri. Ya, Stephen Lin mengangguk. Meskipun kerjasamanya dengan negara-negara besar tergolong rahasia, di depan orang-orang seperti Barton, yang disebut kerahasiaan tidak ada artinya sama sekali. Petik 2. Masalah ini sangat menarik. Ada proyek serupa dalam sejarah. Setiap negara akan membuat idola nasional mereka untuk meningkatkan kohesi masyarakat, tetapi pada dasarnya itu adalah milik negara masing-masing. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang seperti Anda yang mencakup hampir seluruh dunia. Setelah Anda berhasil, Anda ditakdirkan untuk menjadi manusia beberapa orang terakhir dalam sejarah hampir sebanding dengan orang-orang suci di negara Anda, seperti Konfusius dan Mencius. Kata Barton, saya masih jauh dari orang bijak. Seorang bijak mengajar orang lain, dan pahala terletak pada semua makhluk hidup. Namun, saya hanya dapat membantu sejumlah kecil orang dalam hidup saya. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, karena masalah ini, jumlah elit yang mendaftar untuk bergabung dengan Klub Taisan telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya, merekrut 26 anggota baru. Saya pikir kita harus mengumpulkan 26 anggota baru ini untuk mengadakan rapat pleno. Saat Anda menjadi pusat perhatian, sehingga semua orang dapat melihat kekuatan klub Taisan kita. Patton berkata dengan serius. Ada 26 orang. Stephen Lin bertanya dengan heran. Dia tidak peduli merekrut pekerjaan baru, jadi dia masih tidak tahu berapa banyak orang yang akan diserap Taisan. Menurut perkiraannya, seharusnya ada sekitar 10 orang. Kalau dipikir-pikir, sekarang ada sebanyak 26 orang. Ya, jangan mengira bahwa kandungan emas dari 26 orang ini tidak lebih lemah dari Majelis Umum Illuminati. Masing-masing dari mereka adalah pemimpin di industrinya masing-masing. Kata Barton, tidak apa-apa, kita bisa mengadakan rapat pleno, kamu bisa mengaturnya. Kata Stephen Lin, kamu sibuk menikah akhir-akhir ini, jadi tunggu saja sampai setelah pernikahanmu, kata Barton. Ya, Stephen Lin mengangguk setuju. Bab 3193. Stephen Lin mengirim Barton dan putranya ke hotel. Saat dia keluar dari hotel, dia menerima telepon dari Joey. Tunggu aku akan pergi denganmu, kata Joey. Stephen Lin hendak masuk ke dalam mobil, dan berdiri di samping mobil setelah mendengar apa yang dikatakan Joey. Setelah menunggu beberapa saat, Joey keluar dari hotel dan lari ke Stephen Lin. Apa kau tidak sibuk? Tanya Joey. Tidak apa-apa, saya tidak sibuk. Orang-orang yang sibuk terutama adalah mereka yang berada di bawah komando saya, kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, ajak aku jalan-jalan, aku tidak ingin tinggal bersama ayahku sebentar, tekanannya terlalu besar, kata Joey. Stephen Lin tersenyum, membuka pintu dan berkata, masuklah ke dalam mobil. Petik 2. Ya, kata Joey, dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu, Stephen Lin meminta sopir untuk pergi dari hotel. Kamu dan ayahmu sudah lama tidak bersama, kan? Stephen Lin bertanya. Yah, tidak lama. Joey melihat keluar jendela mobil dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kamu benar-benar romantis. Semua papan reklame luar ruangan yang bisa kulihat di jalan ini sebenarnya adalah gaun pengantin kedua istrimu. Lihat, jika Anda serahkan ini pada wanita manapun, Anda tidak akan meneteskan air mata. Saya berutang terlalu banyak pada mereka, jadi saya harus menikahi mereka dengan cara yang paling indah, kata Stephen Lin. Aku benar-benar iri padamu, hei. Joey menoleh ke belakang dan menghela nafas.
Apakah masih belum ada kemajuan dalam hubunganmu dengan ayahmu? Tanya Stephen Lin. Dia tahu bahwa hubungan antara Joey dan Barton tidak terlalu harmonis. Terlalu banyak tekanan. Kemajuan apa yang bisa dibuat? Sebelumnya, saya diizinkan untuk memulai bisnis saya sendiri di kota Haixia. Setelah Anda memenangkan gelar terkuat di dunia, dia memaksa saya pulang dan mengambil alih industri. Anda baru saja mendengar alasannya. Dia merasa bahwa kamu terlalu baik, dan aku harus sebaik kamu. Hei, ini membuatku sangat sedih, aku tidak ingin tinggal bersamanya sekarang. Kata Joey. Aku iri padamu. Orang tuamu masih hidup. Bahkan jika kamu kasar, itu adalah hal yang sangat menghangatkan hati di mataku, kata Stephen Lin. Ayolah, kalau orang tuamu ada di sini, maka kamu pasti seperti aku. Siapa yang suka dimarahi, kata Joey. Stephen Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang tuamu ada di sini, masih ada tempat untuk datang. Jika orang tuamu tidak ada di sini, hanya ada satu cara untuk pergi. Kamu tidak perlu khawatir kemana kamu pergi. Ketika Anda melihat ke belakang, Anda selalu dapat melihat seseorang di belakang Anda, dan saya. Melihat ke belakang sudah tidak ada apa-apa saat ini, hargai saat ini, dan jangan menyesalinya nanti. Saya hanya berpikir dia selalu menginginkan putranya. Titik. Untuk menjadi naga dan terlalu mengendalikanku, kata Joey. Karena ayahmu sendiri adalah naga, dia secara alami berharap putranya juga bisa menjadi naga, kata Stephen Lin. Tapi aku tidak ingin menjadi naga, kata Joey. Kamu tidak ingin menjadi naga, apakah kamu hanya ingin menjadi naga? Stephen Lin berkata dengan setengah tersenyum. Ahem, jangan bicara tentang ini, lehernya sangat sakit karena penerbangan ini, bawa aku untuk dipijat. Kata Joey. Apakah Anda ingin sertifikat sipil atau sertifikat militer? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi ambigu. Ada seni bela diri. Joey bertanya dengan mata berbinar. Tentu saja. Stephen Lin mengangguk. Apakah kualitasnya bagus? Saya tidak akan menyalahkan diri sendiri jika kualitasnya tidak bagus, kata Joey. Kualitasnya sama sekali tidak perlu dikatakan, yang terbaik dari yang terbaik. Kata Stephen Lin. Kalau begitu cepatlah, biarkan aku memberitahumu, aku sudah lama tidak dibebaskan sejak aku dipanggil kembali ke keluarga oleh ayahku. Kata Joey dengan tidak sabar. Oke, Stephen Lin mengangguk, lalu meminta pengemudi untuk pergi ke jalan lain. Itu karena kamu mengerti aku dan tahu bahwa aku sudah terlalu lama ditekan dan perlu dibebaskan, tapi aku tidak menyangka hal seperti itu ada di kota selatmu. Kata Joey sambil tersenyum. Hal semacam ini pasti ada. Kamu juga mengatakan bahwa kamu perlu melepaskannya setelah menekannya untuk waktu yang lama. Jika kamu tidak melepaskannya, itu akan dengan mudah menimbulkan masalah, kata Stephen Lin. Memang, apakah kamu pernah bermain? Joey bertanya. Saya sangat baik, saya harus menelepon 2 orang setiap kali saya pergi, kata Stephen Lin. Aku pergi, panggil 2. Bukankah itu double? Hahaha, aku akan panggil 2 juga. Kata Joey bersemangat. Oke, mari kita panggil satu sama lain 2. Kata Stephen Lin. 2 untuk 1 orang. Apakah mereka berada di ruangan yang sama? Tanya Joey cepat. Itu bisa di ruangan yang sama, kata Stephen Lin. Aku akan pergi, bukankah kita berdua melawan 4? Bukankah itu terlalu menarik? Joey bertanya dengan gugup. Tidak apa-apa, kamu bisa mengubahnya saat itu, kata Stephen Lin. Masih mengubahnya. Tes. Aku tidak menyangka Stephen kamu bermain sangat bagus. Aku tidak memainkan ini sebelumnya, tapi hari ini aku akan mendengarkanmu, kata Joey. Yah, aku akan membuatmu melolong nanti, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kami akan menunggu dan melihat. Petik 2. Setengah jam kemudian, di gedung klub, Joey dan Stephen Lin berbaring di 2 tempat tidur pijat. Berdiri di samping mereka berdua adalah 4 pria berkepala plontos,
semuanya mengenakan seragam seni bela diri. Bab 3194. Tonjolan otot bagian atas. Joey bertanya dengan wajah mati, ini adalah pers seni bela diri. Ah, desis, santailah. Itu tidak benar, ini semua adalah prajurit yang mahir dalam meridian, dan jika mereka mendesakmu, itu pasti akan menghilangkan rasa sakitmu. Otot aktif, saya jamin Anda akan merasa segar dan segar. Hei, gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Stephen Lin berkata dengan mata terpejam dengan nyaman. Ternyata pers bela diri adalah pers prajurit, kata Joey tanpa air mata. Lalu apa? Stephen Lin bertanya. Tidak apa-apa. Joey menggelengkan kepalanya. Apakah kamu perlu mengubahnya? Stephen Lin bertanya. Tidak perlu. Joey menggelengkan kepalanya lagi. Bukankah kamu bilang kamu bisa mengubahnya? Stephen Lin bertanya. Aku memikirkannya atau melupakannya. Oh, santai. Oh. Petik 2. 1,5 jam setelah Stephen Lin melepaskan Joey bersamanya, Joey berjalan keluar dari clubhouse bersama Stephen Lin, hanya merasakan bahwa tulang-tulang di tubuhnya seolah-olah otot-otot itu bukan miliknya, dan seluruh orang itu sangat gembira dan nyaman tidak seperti sebelumnya. Haruskah aku mengatakannya atau tidak? Sangat nyaman untuk menekan ini, kata Joey setelah menggerakkan tangan dan kakinya. Wanita bukan satu-satunya cara untuk menghilangkan stres. Stephen Lin tersenyum dan menepuk bahu Joey. Memang, aku jauh lebih nyaman sekarang daripada sebelumnya. Aku tahu kamu sibuk, jadi aku tidak akan menyita waktumu terlalu banyak. Biarkan seseorang mengirimku kembali, kata Joey. Baik, Stephen Lin mengangguk, dan bukannya bersikap sopan kepada Joey, dia langsung mengatur mobil untuk membawanya kembali ke hotel, sementara dia sendiri kembali ke rumah tua keluarga Lin untuk mendiskusikan masalah pernikahan dengan tetua keluarga Lin. Waktunya tiba di malam hari dalam sekejap mata. Stephen Lin mengatur makan malam untuk Barton dan yang lainnya di hotel, jadi dia datang ke kamar pribadi hotel lebih awal. Tidak lama setelah tiba di kamar pribadi, Stephen Lin menerima telepon dari Dong Jian. Patriark, baru saja mendapat kabar bahwa tentara pemerintah negara A telah menyelesaikan negosiasi dengan suku Kakak dan menyatakan kesetiaan mereka kepada suku Kakak. Suku Kakak telah menyelesaikan pergantian rezim, dan itu akan diumumkan di istana mereka dalam waktu 3 jam paling lambat kelahiran rezim baru, kata Dong Jian. Begitu cepat, Stephen Lin bertanya dengan kaget. Ya, ini juga di luar dugaan kami. Tentara pemerintah masih mempertahankan efektivitas tempur yang kuat, jadi kami tidak mengerti mengapa tentara pemerintah menyatakan kesetiaan kepada suku Kakak begitu cepat. Ini mungkin melibatkan beberapa hal yang tidak kami ketahui. Orang-orang kami sedang menyelidiki cerita orang dalam, kata Dong Jian. Ini benar-benar sedikit ajaib, kata Stephen Lin dengan mata menyipit. Saat ini, Barton masuk bersama Joey ruangan pribadi. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan di sini, mari kita bicarakan nanti. Anda terus mengatur orang untuk mengawasi negara A, kata Stephen Lin. Ya, setelah menutup telepon, Stephen Lin menyapa Barton sambil tersenyum. Aku baru saja mendengar kamu menyebutkan negara A. Barton bertanya, apakah kamu juga memperhatikan negara A? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, Anda mungkin tidak tahu bahwa negara A selalu menjadi mitra terbesar kami di Afrika, kata Barton. Mitra terbesar, di mana? Stephen Lin bertanya dengan heran. Banyak, pabrik produksi ponsel terbesar saya ada di negara A, dan ponsel yang dihasilkannya menyumbang 3% dari pasar ponsel dunia. Pada saat yang sama, kami juga memiliki beberapa tambang di negara A untuk membantu negara A mengembangkannya tambang emas, tambang dan tambang tanah jarang. Sederhananya, kami memiliki banyak bisnis di negara A, cukup untuk memengaruhi seluruh kerajaan. Bisnis saya, kata Patton. Lalu seberapa besar dampak kudeta mereka terhadapmu? Stephen Lin bertanya. Saya belum tahu detailnya.
Kami memiliki hubungan yang baik dengan raja sebelumnya. Dia juga merupakan mitra penting kami. Sekarang rezim sedang berubah. Saya telah mengirim seseorang untuk menghubungi calon raja baru mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan. Pikiran adalah, saya memperkirakan dampaknya seharusnya tidak terlalu besar. Kebanyakan orang Afrika menyukai uang. Selama Anda memberi mereka keuntungan yang cukup, mereka akan menjadi teman Anda yang paling setia, kata Barton sambil tersenyum. Bagus karena tidak banyak berpengaruh. Stephen Lin tersenyum, lalu mengundang Patton untuk duduk. Setelah duduk, makan malam resmi dimulai. Terlihat bahwa suasana hati Patton tidak terpengaruh oleh kudeta di negara A. Dia berbicara dan tertawa bahagia dengan Stephen Lin di meja anggur, dan dari waktu ke waktu, dia mengambil gelas anggur dan menabrak Stephen Lin. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa orang untuk menghabiskan banyak anggur. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari jam 9 malam. Tiba-tiba, sekretaris Barton bergegas ke sisi Barton, membungkuk dan membisikkan sesuatu ke telinga Barton. Wajah Barton sedikit berubah, lalu dia bangkit dan keluar dari kotak. Melihat Barton pergi, Stephen Lin memiliki firasat buruk di hatinya. Saat ini, Barton berjalan kembali ke kamar pribadi, dan dia berkata kepada pelayan, nyalakan saluran internasional. Petik 2. Ada apa? Tanya Stephen Lin. Raja negara yang baru telah menyampaikan pidato di televisi, kata Barton. Pidato televisi. Murid Stephen Lin sedikit menyusut. Saat ini, pelayan menyalakan telepon dan menyetel ke saluran internasional. Di TV, seorang pria kulit hitam berdiri di podium untuk berbicara. Semuanya, hari ini kita akan mengantarkan momen bersejarah. Petik 2. Bab 3195. Saya, Barbaro, menyatakan kepada orang-orang di seluruh negeri bahwa saya telah mengakhiri 38 tahun pemerintahan brutal Tanza atas negara ini. Mulai hari ini, saya, Barbaro, akan menjadi raja barumu, dan aku akan memimpin negara kita menuju masa depan yang lebih makmur dan lebih kuat. Pria kulit hitam di podium berbicara dengan keras ke mikrofon. Dan baru saat itulah Stephen Lin menyadari bahwa pria di depannya adalah Barbaro, kepala suku tempat tinggal Joma. Barbaro tampak berusia sekitar 60 tahun, dan seluruh tubuhnya sangat gelap, yang merupakan penampilan hitam standar dan tradisional. Pidatonya sangat menular, menggambarkan mantan raja sebagai tiran, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain memberontak melawan mantan raja, dan akhirnya memimpin sukunya untuk berhasil melenyapkan mantan raja. Stephen Lin bukan dari negara A, jadi dia tidak tahu bagaimana perasaan orang-orang di negara A ketika mereka melihat foto-foto ini, tetapi dia dapat yakin bahwa Patton pasti sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, karena wajah Patton sudah jelek sejak itu. Awal sampai akhir. Hal ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut, karena menilai dari apa yang dikatakan Barbaro selama ini, sepertinya tidak menyentuh kepentingan Barton. Saat ini, Barbaro di TV tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Sudah lama, Tansar, tiran negara kita, telah mengekspor sumber daya alam dan tenaga kerja kita ke kapitalisme barat dengan harga murah. Menurut penyelidikan kita, aset asing keluarga Tansar bahkan mencapai 500 miliar dolar AS. Negara, masih banyak orang yang hidup dari makanan dan pakaian, tidak cukup makan setiap hari, apalagi mengenyam pendidikan dan menikmati hidup. Sekarang, saya, Barbaro, telah menjadi raja negara ini. Di sini saya menyatakan bahwa kita semua kerja sama dengan negara-negara barat akan diakhiri. Kapitalis barat tidak lagi ingin mendapatkan sumber daya alam murah dan tenaga kerja murah dari kita. Jika mereka benar-benar menginginkan semua ini, maka duduklah di depan saya dan rakyat seluruh negeri, tunjukkan ketulusan mereka dalam depan mereka, dan gunakan harga yang cukup wajar sebagai ganti. Semua ini, ke depan, saya jamin semua pendapatan negara ini akan digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengembangkan wajib belajar dan proyek mata pencaharian lainnya. Babar sejak Luo telah terpilih sebagai raja negara ini,
dia harus membawa masa depan yang lebih baik ke negara ini. Mendengar apa yang dikatakan Barbaro, Stephen Lin menatap Barton dengan heran, dan kali ini Barton juga menatap Barton. "Hei, apakah Anda mengetahui berita ini sebelumnya?" Stephen Lin bertanya. Patton mengangguk, dan berkata, "Saya baru saja menerima telepon dari kantor saya di negara A. Pemerintah negara A telah melarang semua bisnis saya di negara A." "Apa yang ingin dilakukan Barbaro?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Lebih banyak manfaat." Barton memandang pria di TV dan berkata, "Orang ini lebih serakah daripada Tanza. Dia telah mengirimi saya berita. Saya harus membayar harga yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya untuk dapat membiarkan bisnis saya di negara terus. Kalau tidak, dia akan menasionalisasi semua bisnis saya. Tentu saja, yang disebut milik negara sebenarnya hanya akun pribadinya sendiri." Dia setelah itu, Stephen Lin bertanya, "Mungkin dia takut sebelumnya, tapi sekarang dia memiliki daya tawar," kata Barton. "Keripik apa?" Stephen Lin bertanya. "Illuminati." "Illuminati." Stephen Lin sedikit terkejut. "Semua orang tahu bahwa saya sekarang berada di sisi berlawanan dari Illuminati. Jika sebelumnya, saya masih di Illuminati. Saya adalah wakil presiden Illuminati. Bahkan jika Barbaro menjadi raja baru, dia tidak akan saya tidak berani menyerang bisnis saya secara terang-terangan, karena sanksi yang dikenakan oleh Illuminati cukup untuk secara langsung menurunkan negara berkembang seperti negara A menjadi negara terbelakang, dan sekarang saya telah meninggalkan Illuminati dan memulai perang dengan Illuminati. Illuminati secara alami akan melakukannya, tidak mungkin memberi sanksi kepada Barbaro untuk saya, dan bahkan Illuminati dapat secara diam-diam bernegosiasi dengan Barbaro untuk merebut bisnis saya di negara A." Patton berkata dengan serius. Mendengar apa yang dikatakan Barton, Stephen Lin akhirnya menyadari keseriusan dari keseluruhan masalah ini. Jika bisnis Patton di negara A benar-benar diretas seperti ini, pasti akan memberikan pukulan telak bagi Patton, karena Patton sendiri mengatakan bahwa sebagian besar bisnisnya berasal dari negara A. Apakah ada bayangan Illuminati di balik kejadian ini? Stephen Lin bertanya dengan suara yang dalam. Menurut pendapatnya, kudeta di negara A berdampak besar pada Patton, dan penerima manfaat terbesar adalah Illuminati, jadi dia ragu, apakah ada kemungkinan Illuminati berada di balik kudeta di negara A. Saat ini, tidak ada bukti bahwa Illuminati terlibat. Nyatanya, ketika seluruh dunia meluncurkan gerakan membuat dewa melawan Anda, Illuminati telah menghentikan semua tindakan terhadap kami. Saya tidak terlalu percaya bahwa masalah ini adalah Illuminati memanipulasinya, tapi ini hanya tebakan pribadi saya. Mungkin Illuminati bersembunyi cukup dalam, dan saya tidak yakin," kata Barton. "Lalu apa yang kita lakukan sekarang?" Stephen Lin bertanya. Bab 3196. Untuk menghubungi Barbaro, kita harus mencari tahu detailnya dan melihat apa yang ingin dia lakukan. Barton berkata, "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Stephen Lin bertanya. "Tidak perlu." Barton menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini masalah pribadi saya akan menanganinya dengan baik, jangan khawatir." Petik 2. Jika ada yang membutuhkan bantuanku, tanyakan saja. Stephen Lin berkata, "Baiklah." Barton mengangguk. Setelah kejadian seperti itu, beberapa orang kehilangan minat untuk makan dan minum, jadi Stephen Lin mengakhiri makan malam hari ini lebih awal, lalu mengirim Barton dan Joey kembali ke hotel secara langsung. Kembali ke setelah hotel, Barton mengunci diri di dalam belajar. Joey duduk di ruang tamu, dan samar-samar bisa mendengar suara Barton dari ruang kerja. Beberapa dari suara-suara ini rendah dan beberapa keras. Joey sedikit gugup. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti itu. Suatu situasi. Dia adalah putra Barton, jadi dia lebih sadar daripada Stephen Lin tentang dampak besar masalah bisnis di negara A terhadap keluarga mereka. Dapat dikatakan bahwa begitu ada masalah bisnis di negara A, maka
Itu sangat mungkin keluarga mereka akan menderita kerugian besar karena ini. Kehilangan ini cukup untuk mengubah keluarga mereka dari kelas 1 menjadi kelas 2, atau bahkan kelas 3. Saat itu sudah larut malam. Barton berjalan keluar dari belajar. Lece, bersiaplah untuk turun dari pesawat. Patton berkata kepada sekretarisnya. Ya, sekretaris itu mengangguk, mengangkat telepon dan berjalan ke samping. Ayah, ada apa? Joy berjalan ke Barton dengan gugup dan bertanya. Jangan banyak bertanya, saya pasti akan datang, tetapi menilai dari situasi saat ini, seharusnya tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan, jadi Anda akan menjadi perwakilan saya saat itu. Kata Patton, apakah kamu akan pergi ke negara A? Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja mengalami kudeta? Pasti sangat tidak aman sekarang, kata Joy bersemangat. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, tetaplah di sini dan hadiri pernikahanmu yang menentukan. Barton berjalan menuju kamarnya sambil berbicara. Ayah, kata Joy bersemangat, mengambil beberapa langkah untuk berdiri di depan Barton. Aku juga anggota keluarga, dan aku berhak tahu tentang urusan keluarga. Bahkan jika kamu tahu, apa yang bisa kamu lakukan? Lakukan. Anda bisa melakukannya. Apa yang terjadi? Barton bertanya dengan cemberut. Kamu tahu, yang paling aku tidak suka adalah ketika kamu berbicara kepadaku seperti ini. Kamu bilang kamu ingin aku mewarisi hartamu, tapi kamu sama sekali tidak membiarkan aku ikut campur dalam urusan keluarga yang penting. Kamu selalu tanya saya selalu merasa bahwa saya pesolek yang tidak dapat mencapai apa-apa, jadi mengapa Anda ingin saya pulang dan membantu Anda? Mengapa Anda tidak membiarkan saya tinggal di luar? Joy berkata dengan bersemangat. Barton membeku sesaat, tampak terkejut melihat Joy yang bersemangat di depannya. Tapi masalah ini sama sekali di luar kendalimu, Barton ragu-ragu dan berkata. Bahkan jika aku tidak bisa campur tangan, bukankah aku berhak tahu? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi. Mengapa kamu pergi ke tempat berbahaya seperti negara A dalam semalam? Tidak apa-apa, tanya Joy. Barton terdiam sesaat, lalu berkata, Barbalo sama sekali tidak mau bernegosiasi dengan kita, dia ingin meretas semua bisnis kita secara langsung, jadi aku harus pergi ke negara A untuk menemuinya secara pribadi, dan memberitahunya konsekuensinya untuk melakukannya. Anda dapat mengirim perwakilan untuk hal semacam ini, tidak perlu pergi sendiri, jika Barbaro memiliki pemikiran tentang Anda dan langsung menahan Anda di negara A, maka keluarga kami akan menjadi daging. Di talenannya hanya bisa disembelih olehnya. Kata Joy bersemangat. Tidak ada gunanya mengirim perwakilan. Jika tidak ada cukup orang untuk pergi, Barbaro tidak akan mau duduk dan berbicara dengan kami. Anda tidak perlu khawatir tentang keselamatan saya. Lagi pula, saya adalah pengusaha top di dunia. Masih ada orang di belakangku. Dengan latar belakang resmi, kecuali Barbaro gila, dia tidak akan pernah berani melakukan apapun padaku, kata Barton. Maka sekarang bukan saatnya kamu pergi. Pertama-tama, negara A masih bergolak, dan masih ada perlawanan sporadis di berbagai tempat. Jika kamu pergi, kamu akan dengan mudah menjadi sasaran pasukan perlawanan. Kedua, negosiasi belum dimulai. Ketika raja bertemu raja, Anda pasti akan kehilangan status Anda jika Anda pergi, dan Anda akan dirugikan jika Anda benar-benar ingin bernegosiasi. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, saya pikir tindakan pencegahan terbaik sekarang adalah mengirim seseorang dengan bobot yang cukup untuk berkomunikasi dengan mereka terlebih dahulu, dan kemudian berkomunikasi dengan mereka. Paling tepat bagi Anda untuk membuat keputusan akhir tentang hasil akhir setelah situasinya hampir selesai. Kata Joy dengan serius. Seperti yang saya katakan, jika tidak ada cukup orang untuk pergi, Barbaro sama sekali tidak punya ide untuk bernegosiasi. Selain saya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk membiarkan Barbaro duduk di meja perundingan. Kata Barton. Ayah,
Kamu telah mengabaikan seseorang, kata Joey. Siapa? Barton bertanya dengan kening berkerut. Saya. Bab 3197. Kamu. Barton menatap putranya dengan heran. Di matanya, putra yang telah hidup lebih dari 30 tahun tetapi masih belum mencapai apa-apa ini, tampaknya menjadi orang yang berbeda saat ini. Di wajahnya, dia tidak melihat sinisme dan pemberontakan masa lalu, tetapi hanya kedewasaan dan keseriusan. Ya, saya pikir jauh lebih tepat bagi saya untuk pergi menemui Barbaro untuk Anda saat ini daripada pergi menemuinya sendiri. Saya akan pergi menemui Barbaro sebagai perwakilan Anda. Setelah mengetahui detailnya, kita akan pergi ketemui dia lagi. Pertimbangkan apakah kamu perlu pergi ke negara A sendiri, kata Joey dengan serius. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Barton menggelengkan kepalanya dengan belak-belakan. Apa yang kamu tahu? Kamu pergi ke sana dan kamu tahu bagaimana berhubungan dengan orang-orang seperti Barbaro. Bagaimana bisa Barton memperlakukan seorang pemuda seperti kamu di matamu? Jika kamu pergi, itu tidak akan berpengaruh kecuali untuk dimanipulasi oleh orang lain. Yang tidak kamu duga, kata Joey. Apa kemampuan tak terdugaku? Hanya mengandalkanmu untuk mengelabui beberapa wanita dari Eropa ke Longguo untuk menemani mereka. Tanya Barton dengan ekspresi jijik. Jika Anda tidak memiliki keterampilan komunikasi yang cukup, menurut Anda, godaan gaji saja sudah cukup untuk membuat orang-orang itu meninggalkan rumah mereka. Joey bertanya balik kepada Barton. Bukankah begitu? Barton bertanya. Tidak, bukan itu masalahnya. Joey menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu ingin berurusan dengan wanita-wanita itu jauh dari mampu menyelesaikannya dengan uang. Aku harus bergaul dengan mereka, mendapatkan kepercayaan mereka, dan beritahu mereka bahwa bahkan di negara asing, saya dapat menangani Anda. Itu juga dapat membantu mereka menyelesaikan sebagian besar hal. Ketika mereka pergi ke kota Siahai, saya akan menghubungi penduduk lokal di kota Siahai lagi, biarkan mereka menjadi teman saya, dan bermain di klub malam saya dengan percaya diri, jangan khawatir. Masalah apapun akan muncul, dan komunikasi antar pribadi yang terlibat jauh lebih rumit dari yang Anda pikirkan. Barton mengerutkan kening dan menatap putranya, meskipun dia memiliki pikiran yang keras kepala. Dia memiliki untuk mengakui bahwa putranya mengatakan ada beberapa kebenaran untuk itu. Tampaknya pasar malamnya di kota Siahai sangat besar dan dia menghasilkan banyak uang. Meskipun uang itu sepertinya bukan apa-apa baginya. Namun, jika seseorang yang melakukan pertunjukan malam tidak memiliki kemampuan komunikasi yang cukup, dapatkah dia membuat pertunjukan malam? Ini jelas tidak mungkin. Namun, bahkan jika dia tahu bahwa putranya memiliki keterampilan komunikasi tertentu, Barton tidak akan pernah mengizinkan putranya pergi ke pedesaan. Alasannya seperti yang dikatakan Joey sendiri, negara A sedang kacau balau, pergi ke negara A sekarang sama saja dengan memasuki kolam naga dan sarang harimau. Hukum, moralitas, dan akal sehat adalah hal-hal yang tidak ada di negara yang baru saja mengalami kudeta. Barton lebih suka terlibat daripada membiarkan putranya mengambil risiko. Tanda seru. Jadi, Barton menggelengkan kepalanya dan berkata, Barbaro telah berada di posisi tinggi sepanjang tahun, dan perhatiannya tidak dapat diprediksi. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh pemuda seperti Anda. Anda mungkin memiliki keterampilan komunikasi, tetapi antar negara, ini sedikit keterampilan komunikasi tidak berguna. Jadi jangan berpikir untuk pergi daripada saya. Anda tinggal di kota Haixia dan menghadiri pernikahan saudara laki-laki Anda dengan baik. Jika ada waktu, saya akan kembali sebelum pernikahan dimulai. Ayah, Joey masih ingin melawan, tapi Barton berbalik dan masuk ke kamarnya. Dilihat dari penampilannya, dia tidak memberi Joey harapan apapun. Joey dengan bersemangat mengikuti Barton ke pintu kamar Barton, mengetuk pintu dan berkata, Ayah, beri aku kesempatan dan biarkan aku pergi untukmu. Datang. Joey melihat ke pintu di depannya.
Meskipun dia emosional, dia juga tahu bahwa ayahnya adalah orang yang tidak akan mengubah keputusannya sesuka hati. Dalam keputusasaan, dia tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke kehidupan. Ruang. Saat itu, Sekretaris Barton, Lecce, masuk ke ruang tamu. "Tuan, di mana tuannya?" Lecce bertanya. "Ayahku kembali ke kamarnya untuk istirahat dulu," kata Joey. "Oh." Lecce mengangguk, berjalan keluar kamar Barton dan mengetuk pintu. "Bos, pesawatnya sudah siap dan akan lepas landas jam 6 besok pagi. Kamu bisa istirahat dulu." "Yah, aku tahu memang." Suara Barton datang dari kamar. Setelah itu, Lecce berbalik dan berjalan ke ruangan lain. "Lecce, kemari." Joey memanggil. "Ada apa, Tuan?" Lecce berjalan ke arah Joey dan bertanya. "Pesawat berangkat jam 6, tanya Joey. "Iya." Lecce mengangguk. "Kapan kru siap?" tanya Joey lagi. "Di sana selalu standby, tapi tidak mudah melamar rute Longguo, jadi saya hanya melamar pada titik waktu jam 6 pagi, kata Lecce. "Oh." Joey mengangguk sambil berpikir. "Apakah ada yang lain, Tuan?" Lecce bertanya. "Tidak, kamu turun." Joey melambaikan tangannya. Meskipun Lecce sedikit terkejut Joey akan menanyakan hal-hal ini, dia berbalik dan pergi tanpa banyak berpikir. Setelah Lecce pergi, Joey merangkak. Bab 3198. Dan keluar dari ruangan. Setelah memastikan bahwa ayahnya tidak memperhatikan dia meninggalkan ruangan, Joey bergegas masuk ke dalam lift dan menaiki lift tersebut ke lantai 1. Setelah sampai di lantai 1, Joey menelepon Stephen Lin. "Nasib, tolonglah aku," kata Joey. "Ada apa?" Stephen Lin bertanya di ujung telepon. "Ayah saya berencana pergi ke negara A untuk bertemu dengan Barbaro itu. Waktunya sangat mepet, tapi waktu keberangkatan yang diterapkan oleh negara panjang adalah jam 6 pagi. Bisakah Anda membantu saya untuk menyapa lalu lintas udara kontrol sehingga mereka memindahkan waktu keberangkatan lebih awal, sehingga ketika pesawat ayah saya tiba di negara A, jam 3 atau 4 sore, dan saat itu masih gelap, jadi kita bisa membicarakan sesuatu." Joey dikatakan. "Apakah ini yang dimaksud ayahmu?" Stephen Lin bertanya. Ya, kata Joey. "Lalu mengapa ayahmu tidak meneleponku sendiri dan memintamu untuk meneleponku?" Stephen Lin berkata dengan curiga. "Ayah saya sibuk dengan pertemuan dengan bawahannya untuk membahas negosiasi dengan Barbaro, jadi dia menyerahkan masalah ini kepada saya," kata Joey. "Oh, jadi, tidak apa-apa, izinkan saya menyapa Anda," kata Stephen Lin. "Oke, terima kasih kakak," kata Joey sambil tersenyum. "Kenapa kamu sopan padaku? Tunggu kabarku nanti," kata Stephen Lin. "Oke." Joey menutup telepon, lalu langsung menuju pintu masuk hotel, menghentikan taksi dan menuju ke bandara. Taksi itu baru setengah jalan ketika Stephen Lin menelepon. "Saya meminta pihak lain untuk mengoordinasikan waktu keberangkatan pada pukul 12.30 pagi. Hanya 2 jam lagi dari sekarang. Apakah menurut Anda tidak apa-apa? Atau haruskah nanti?" tanya Stephen Lin. "Kalau begitu sekarang jam 11:30, waktunya tepat," kata Joey. "Oke. Ngomong-ngomong, sampaikan pesan kepada ayahmu untukku. Lebih baik tidak terburu-buru ke negara secara langsung. Kamu dapat mengirim orang penting di bawah komandomu untuk menghubungi pihak lain terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkannya setelah mengonfirmasi pendapat pihak lain," kata Stephen Lin. "Aku juga berpikir begitu, tapi ayahku adalah orang yang bertindak cepat. Dia pikir yang terbaik baginya untuk keluar kali ini, jadi dia tidak ingin menunggu 1/4 jam, jadi dia hanya bisa membiarkannya pergi," kata Joey. "Yah, aku hanya bisa berharap perjalanannya lancar. Aku harus menidurkan anak itu, jadi aku tidak akan memberitahumu," kata Stephen Lin. "Oke, kamu bisa melakukan pekerjaanmu," kata Joey, dan menutup telepon. Setengah jam kemudian, mobil yang membawa Joey melaju ke terminal jet bisnis bandara. Setelah itu,
Joy dipimpin oleh awak darat, mereka tiba di landasan dengan mobil khusus. Di landasan, sebuah pesawat sudah menunggu di sini. Joy naik ke pesawat, dan para kru sudah mendapat pemberitahuan dari menara kontrol bahwa mereka bisa lepas landas pada pukul 12.30 pagi. Jadi setelah Joy naik ke pesawat, para kru segera mulai melakukan persiapan terakhir untuk lepas landas. Tuan Joy, bos yakin Anda akan pergi sendiri? Kapten bertanya dengan rasa ingin tahu sambil berdiri di samping Joy. Yah, Stephen Lin adalah mitra penting ayahku. Dia harus menghadiri pernikahan Stephen Lin, jadi dia hanya bisa melepaskanku, kata Joy sambil tersenyum. Jadi begitu, tapi negara A tidak damai. Pertama kita harus terbang ke negara Duinbi di sebelah negara A, dan kemudian kita hanya bisa terbang ke wilayah udara negara A setelah mendapat izin dari Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara Negara A, kata Kapten. Tidak apa-apa, saya sudah meminta orang menghubungi Departemen Kontrol Lalu Lintas Udara Negara A, dan kami baru saja menerbangkan milik kami, kata Joy. Oke, Kapten mengangguk dan kembali ke kokpit tanpa banyak berpikir. Waktunya tiba pukul 11:30, dan pesawat lepas landas tepat waktu dan terbang ke Afrika. Saat ini, Barton tidak mengetahui semua ini, dan dia sedang berdiskusi dengan bawahannya bagaimana menghadapi Barbaro. Setelah diskusi hampir selesai, sudah jam 2 pagi. Setelah mandi sederhana, Barton berbaring di tempat tidur dan tertidur. Saat itu jam 5 pagi ketika dia bangun lagi. Meski hanya tidur selama 3 jam, Barton tetap bersemangat. Nyatanya, meski tidak ada keadaan darurat seperti itu, Barton hanya tidur sekitar 4 jam sehari, jadi tidur hanya 4 jam tidak berdampak banyak padanya saat ini. Barton menghabiskan 15 menit untuk mencuci, lalu mengenakan setelan rapi dan keluar dari kamarnya. Dia melirik pintu kamar Joy, ternyata tertutup, sepertinya Joy masih tidur. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko? Barton menggelengkan kepalanya, lalu langsung berjalan keluar pintu. Di depan pintu, Lece sudah menunggu di sini dengan tas kerja. Ayo pergi, kata Barton sambil berjalan menuju lift. Lece mengikuti Barton dan berjalan menuju lift. Keduanya naik lift ke bawah, lalu masuk ke mobil yang sudah menunggu di pintu dan menuju ke bandara. Dalam perjalanan, Lece menelepon kru, berniat menanyakan apakah pesawat sudah siap, namun jawaban dari kru membuat Lece tercengang. Apa? Kamu terbang jam 11:30. Bab 3199. Di dalam mobil, wajah Barton suram seperti air. Biarkan pesawat segera kembali. Saya harus menemui anak saya sebelum jam 12 hari ini, kata Barton kepada sekretarisnya. Lece menelan ludah, memegang ponselnya dan berkata, segera kembali ke pesawat. Kru di sisi lain telepon tidak menjawab, tetapi suara Joy terdengar. Lece, ini aku, kata Joy. Tuan Joy, apakah Anda baik-baik saja? Lece bertanya dengan cepat. Ada apa denganku? Kamu berikan telepon ayahku, aku ingin berbicara dengannya, kata Joy. Tuan Joy, Tuan sedang marah sekarang, jadi tolong cepat minta maaf kepada Tuan, Anda benar-benar terlalu terburu-buru dalam masalah ini, kata Lece. Berikan dulu teleponnya pada ayahku, kata Joy. Oke, kata Lece, dan menyerahkan telepon ke Barton. Barton menekan telepon dan berkata dengan wajah gelap, Joy, kamu semakin berani. Kamu berani membuat klaim tanpa persetujuanku. Apakah kamu masih menganggapku sebagai ayah di matamu? Tidak dapat kembali ke kota Haixia hingga sekitar pukul 11 siang. Setelah itu, Anda harus mengisi bahan bakar dan melakukan perombakan. Jika dia siap untuk terbang lagi, mungkin pada malam hari. Saat Anda terbang ke negara A lagi, itu akan terjadi besok. Pada saat itu, bisnis kita di negara A mungkin telah dicerna oleh Barbaro. Jika Anda mengizinkan saya pergi ke negara A sekarang, saya akan tiba di ibu kota negara A dalam 4 jam, dan saya dapat melihat Anda dalam waktu 5 atau 6 jam pergi ke Barbaro,
dengan saya. Di sini, mungkin tidak mudah baginya untuk secara paksa mencerna bisnis kami. Saya dapat memberi Anda lebih banyak waktu, dan Anda akan datang ke pedesaan ketika Anda benar-benar membutuhkan Anda. Bukan itu kan? Lebih masuk akal daripada mengembalikan pesawat sekarang, kata Joy. Aku tidak tertarik dengan hal-hal itu sekarang. Aku hanya ingin kamu muncul di hadapanku sebelum jam 12. Mengerti? Barton berkata dengan marah. Ayah, kamu selalu memiliki prasangka terhadap saya, dan kamu selalu berpikir bahwa saya adalah orang yang tidak mencapai apa-apa. Petik 2. Kamu selalu membandingkan saya dengan Stephen, mengatakan bahwa saya tidak sebaik dia dan itu tidak sebaik dia. Sejujurnya, saya sangat sedih, karena saya pikir saya tidak punya apa-apa. Apa yang Anda katakan sangat buruk, jadi saya dengan tulus meminta Anda untuk mempercayai saya sekali, dan saya juga berharap saya dapat membuktikan diri saya di depan Anda sekali. Saya ingin membuktikan kepada Ayah bahwa saya bukanlah orang yang tidak berguna bagi keluarga. Ayah, tolong beri saya kesempatan. Mungkin jika saya melewatkan kesempatan seperti itu, maka saya mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dalam hidup saya. Kata Joey bersemangat di ujung telepon. Apakah kamu tahu negara itu sangat berbahaya sekarang? Barton berkata dengan keras. Saya tahu ini berbahaya, dan itulah nilai perjalanan saya. Kamu ingin aku terbang tinggi, tapi kamu khawatir aku akan jatuh. Jika ini terus berlanjut, kapan aku akan tumbuh menjadi orang yang memuaskanmu? Saya percaya bahwa hanya dengan berada dalam situasi berbahaya seseorang dapat benar-benar merangsang potensi seseorang dan benar-benar menumbuhkan seseorang. Saya percaya pengalaman ini pasti akan menjadi pengalaman paling langka dalam hidup saya selama lebih dari 30 tahun. Saya juga percaya bahwa saya pasti akan melakukannya. Belajar banyak hal yang biasanya tidak bisa saya pelajari dalam pengalaman ini. Tolong percaya padaku, Ayah. Joy berkata kepada Barton dengan tulus. Mendengar apa yang dikatakan Joy, Barton terdiam. Kenapa dia tidak tahu bahwa apa yang dikatakan Joy sebenarnya benar? Seekor anak ayam ingin melebarkan sayapnya tinggi untuk terbang, seseorang harus berjuang dengan lingkungan yang keras. Hanya saja dengan bekerja keras, dapatkah seseorang membangun sayap yang kuat dan melayang di atas langit? Semua orang memahami kebenaran, tetapi orang tua mana yang ingin anaknya berada dalam bahaya? Lingkungan. Jadi pada saat ini, Barton sangat terjerat. Setelah sekitar 30 detik hening, Barton menghela nafas dan berkata, Joy, kamu memang sudah dewasa. Petik 2. Iya. Kata Joy. Titik. Kata Barton. Oke, aku berjanji padamu. Kata Joy. Ingat, Anda harus menjaga kerendahan hati yang cukup saat menghadapi Barbaro. Negara itu adalah negara Barbaro, di mana dia adalah tuannya. Anda di sini untuk membahas bisnis, bukan untuk mengkritiknya. Ya, Anda tidak boleh melakukan apapun untuk memprovokasi dia. Bahkan jika dia menunjukkan lebih banyak kebencian terhadap Anda dan saya, apakah Anda mengerti maksud saya? Kata Barton. Mengerti, kata Joy. Petik 2. Aku tahu, kata Joy. Juga, jika Anda mengalami keadaan darurat, Anda harus menghubungi saya sesegera mungkin. Jika Anda tidak dapat menghubungi dunia luar, Anda juga harus mengambil tindakan darurat yang sesuai. Barton memegang ponselnya, tanpa lelah membicarakan beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti seorang bapak tua yang ingin menyekolahkan anaknya jauh-jauh. Namun pada akhirnya, bab 3200, Barton masih menutup telepon. Ini seperti mengirim Anda ribuan mil dan harus mengucapkan selamat tinggal pada akhirnya. Tidak peduli seberapa enggan, tidak peduli seberapa khawatirnya, dia hanya bisa melihat anaknya pergi. Dengan kecerdikan tuan muda, dia akan dapat menghadapi situasi apapun dengan mudah. Lece terhibur. Kuharap begitu. Button menutup matanya dan berkata dengan sedih. Saat ini, Stephen Lin tidak tahu bahwa saudara laki-lakinya Joey telah pergi ke negara alih-alih ayahnya,
dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan Joey ke negara A. Saat ini, semua perhatiannya tertuju pada di pernikahan yang akan datang. Saat jadwal pernikahan semakin dekat, Stephen Lin menjadi semakin sibuk. Banyak tamu datang ke kota Haixia setiap hari. Stephen Lin sedang menjemput orang atau sedang dalam perjalanan untuk menjemput mereka. Pada saat yang sama, berita bahwa Stephen Lin akan menikahi dua wanita semakin menyebar di pasar. Di Long Country, tidak jarang dua wanita melayani satu pria pada saat yang sama. Meski tidak diperbolehkan oleh undang-undang, kebanyakan orang memanfaatkan celah hukum. Kedua pihak tidak memiliki akta nikah, tetapi hidup bersama atas nama suami istri. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini relatif rendah hati, dan bahkan jika ada beberapa yang terkenal, mereka hanyalah istri besar dan kecil yang berjalan di pasar pada saat yang bersamaan. Misalnya, Stephen Lin mengatakan bahwa dua orang yang menikah pada saat yang sama benar-benar unik dalam sejarah kerajaan panjang, karena bagaimanapun, itu melibatkan masalah bigami. Melakukan beberapa hal secara pribadi dan melakukannya dengan cara yang terkenal adalah hal yang sama sekali berbeda. Jadi ketika Stephen Lin mengumumkan dengan cara yang terkenal bahwa dia akan menikahi dua wanita pada saat yang sama dan mengadakan upacara pernikahan akbar, bahkan jika dia memiliki popularitas yang sangat tinggi di Longguo, dia masih punya banyak orang datang untuk mengkritiknya, dan bahkan pejabat itu memberi peringatan kepada Stephen Lin, berharap dia bisa menahan diri sedikit, tapi Stephen Lin tidak menghiraukan peringatan ini. Dia masih mempersiapkan pernikahannya, dan menghabiskan uang untuk memasang foto pernikahan Yao Jing dan Gu Feiyan di berbagai tempat iklan luar ruangan di kota Haixia. Dia hanya ingin memberitahu seluruh dunia bahwa kedua wanita ini dinikahi oleh mediumnya, dan mereka berdua adalah istrinya, bukan yang disebut istri kedua. Melakukan hal itu akan membuat kedua wanita itu sangat terharu, tetapi juga dibenci oleh beberapa moralis. Banyak moralis berdiri untuk mengkritik Stephen Lin, bahkan ada yang mengancam akan mengirim Stephen Lin ke penjara karena bigami. Semakin dekat tanggal pernikahan, semakin banyak suara seperti itu. Dan pada siang hari ketika Joey meninggalkan negara naga menuju negara A, Zhuang Mo, seorang sosiolog terkenal, master studi Tiongkok, dan profesor hukum di negara naga, secara terbuka memberitahu Stephen Lin untuk pertama kalinya bahwa dia menikahi dua putri saat diwawancarai media. Situasi dibanting. Zhuang Mo mengatakan di depan media bahwa Lin Zi memerintahkan satu pria untuk menikahi dua wanita, yang merupakan bajingan tingkat kecil, kejahatan skala besar, dan pelanggaran hukum oleh orang kaya dan berkuasa. Sejak Stephen Lin mengancam akan menikahi dua wanita pada saat yang sama sampai sekarang, perilakunya tidak terkendali, dan dia bahkan menjadi lebih terkenal, sama sekali mengabaikan hukum kerajaan naga, dan pejabat kerajaan naga tanpa efektif persuasi. Terlihat dari hal ini bahwa Stephen Lin telah lama tidak mengetahui hukum karena beberapa prestasinya, dan hukum telah ada atas nama hanya untuk orang-orang seperti Stephen Lin. Jadi bagi banyak orang yang secara ketat mematuhi hukum itu adalah tidak adil, dan seharusnya tidak. Zhuang Mo berharap Stephen Lin sadar, menghentikan lelucon satu pria yang menikahi dua wanita ini secepat mungkin, dan meminta maaf kepada semua orang, sehingga dia bisa sejalan dengan status idola nasional. Ucapan Zhuang Mo langsung mengalihkan isu bigami Stephen Lin ke isu antagonisme kelas, menjadikan Stephen Lin sebagai sosok istimewa di atas hukum, yang langsung menyentuh titik paling sensitif di hati orang. Dalam sekejap, suara yang mengutuk Stephen Lin berlipat ganda. Suara besar perang salib mengalir ke arah Stephen Lin seperti ombak. Zhuang Mo, apa ini? Kenapa dia melompat keluar saat ini? Stephen Lin duduk di kantornya, mengerutkan kening dan bertanya dengan ponselnya. Ketika masih muda, beliau adalah panutan moral bangsa dan intelektual tingkat tinggi. Beliau telah melakukan penelitian tentang adat istiadat rakyat. Saat menjadi dosen pembimbing doktoral, beberapa mahasiswa yang dipimpinnya kini telah menjadi sarjana universitas.
prestise yang sangat tinggi di kalangan cendekiawan. Kali ini dia berinisiatif menyerang Anda. Alasan mengapa hal itu menimbulkan efek yang begitu luas adalah karena statusnya di kalangan cendekiawan. Banyak media berwibawa telah mencetak ulang laporan artikel ini. Wang Hai berkata dengan serius, "Di mana saya menyinggung orang ini? Mengapa dia tiba-tiba muncul dan menembak saya?" Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Kami tidak tahu." Meskipun Zhuang Mo dikabarkan cemburu, itu ketika dia masih muda. Sekarang dia berusia lebih dari 90 tahun, dia sudah hidup dalam pengasingan di akademi. Logikanya, dia seharusnya tidak datang keluar dan mengkritikmu. Ah, Wang Hai berkata dengan curiga. Mendengar jawaban Wang Hai, Stephen Lin mengerutkan kening lebih erat. Apa yang ingin dilakukan Zhuang Mo? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.